Shalom ibu-ibu PW Esther, selamat sore, selamat bertemu lagi pada ibadah dua mingguan PW Esther hari ini Sabtu 11 September 2021. Dalam ibadah kali ini, pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tantono Subagio. Ibu-ibu, mari kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan melalui lagu Nama Yesus yang Termulia. Dia
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kali ini. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ibu-ibu PW Esther menghadap kehadirat-Mu pada sore hari ini. Kami naikkan syukur untuk kesempatan yang sudah Bapa berikan bagi kami, hingga kami boleh beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Walau di rumah saja, kami yakin dan percaya tidak akan mengurangi rasa sukacita kami dalam mengikuti ibadah kali ini. Pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tantono Subagio. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian kita dengan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom ibu-ibu, apa kabar? Tentu luar biasa bukan? Saya juga melihat ibu-ibu semuanya sehat dan tidak kurang suatu apa. Sore ini kita akan berbincang dan membahas sebagian daripada firman Allah yang sangat indah, yang disebut dengan Mazmur 121. Judul daripada renungan ini adalah Pertolongan dari Tuhan. Ibu-ibu sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sore ini ya Tuhan, umat-Mu, ibu-ibu PW Esther, bersama-sama dengan hamba-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang luar biasa yang diambil dari Mazmur 121. Kiranya Tuhan sendiri yang datang dan bersama-sama dengan Roh Kudus melupangkan tangan kepada kami dan membantu kami di dalam memahami Mazmur ini, dan juga agar kami mendapatkan manfaat baik yang mendengarkan maupun yang membawakannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu-ibu sekalian, judul daripada Mazmur 121 adalah pertolongan dari Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 121, maka kita melihat Mazmur ini adalah bagian dari Mazmur ziarah. Mazmur ziarah itu adalah Mazmur 120 sampai 134. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan atau disebut sebagai Shir Hama'aloth, atau dapat diterjemahkan sebagai nyanyian pendakian. Mengapa disebut begitu? Nyanyian pendakian atau Song of Ascent ini biasa didaraskan oleh peziarah-peziarah Israel ketika mereka mendaki Bukit Sion menuju Bait Allah untuk merayakan pesta tahunan mereka yang dinamakan Pesach, Shavuot, dan Sukkot. Saudara melihat bagaimana keletakan Bait Allah itu digambar, dan Anda melihat bagaimana umat Israel mendaki untuk menuju ke Bait Allah. Kita akan mendaraskan itu bersama-sama. Ya. Mazmur 121, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Indah sekali, bukan? Dan kita akan membahasnya ayat demi ayat. Saudara, apabila kita merasakan kehidupan kita, maka terasa bahwa yang kekal, yang pasti di dalam kehidupan ini adalah ketidakkekalan dan ketidakpastian. Ada sakit, ada sembuh, ada sehat, ada juga gembira, ada duka, ada kelahiran, ada kematian, dan demikian terus silih berganti. Tidak ada yang tetap. Yang tetap hanya kemurahan Tuhan. Demikian juga dengan ketidaktetapan itu sendiri. Saudaraku, kita mengalami ketidaktetapan kehidupan di dalam masa pandemi COVID ini. Hampir tiap hari kita mungkin mendengar si A kena sakit, si B sudah sembuh. Ada juga kita mendengar kepergian orang-orang yang kita kasihi. Bahkan kadang-kadang yang lebih muda dari kita. Kita bersyukur bahwa kita sehat dan dilindungi Tuhan. Akan tetapi kita merasa kehilangan. Dan kadang-kadang kita bertanya di dalam hati, Tuhan, apakah maumu? Mengapa terjadi demikian? Demikian pula dengan para musafir dalam perjalanan jauh untuk mencapai Yerusalem. Banyak hambatan di jalan. Acap kali harus melalui gunung dan lembah. Ada bencana tersembunyi yang tidak diketahui seperti begal, ular, dan lain sebagainya. Perjalanan
ke Yerusalem tidaklah mulus dan landai. Akan tetapi peziarah ini, mereka ingin berziarah menghadap Tuhan di bait Allah. Dengan sendirinya mereka memfokuskan visinya pada Tuhan. Maka di dalam menghadapi halangan, dengan menyadari kelemahan pribadi, peziarah dapat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 22 kita pelajari bahwa Yesus mengingatkan kita bahwa mata adalah pelita tubuh. Kemana mata kita tertuju, ke situ fokus kita ada. Dan itu adalah pelita kita, merupakan penuntun kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan bahwa kita hidup bukan hanya dengan penglihatan, melainkan dengan iman. Jadi berarti mata kita harus berfokus kepada iman kita. Apabila ada kesulitan, maka fokus iman kita harus kepada Tuhan. Dalam ayat awal kita lihat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pada saat bimbang, saudaraku. Peziarah mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada saat peziarah berteriak, merasa lemah, merasa tak berdaya, dari manakah akan datang pertolonganku? Maka afirmasinya, dia percaya bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seorang bijak berkata, kalau mendapati kesulitan, kalau engkau galau dalam hidupmu, maka jika engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Indah sekali kata-kata itu, saudaraku. Dan kita camkan itu bersama-sama. Selanjutnya, pertolongan Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak akan menolong hanya visi kita saja, akan tetapi juga memberikan semangat, menjaga kaki kita, dan berada di sebelah tangan kita. Artinya, keseluruhan fokus perjalanan dan perjalanan itu sendiri kita ditopang oleh Tuhan. Dan apabila kita melihat dua ayat ini, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi berarti pertolongannya datang terus-menerus. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dikatakan penjaga Israel karena Tuhan menjaga semua bangsa. Maka kita juga pasti bahwa Tuhan menjaga kerabat kita, Tuhan menjaga jemaat kita, Tuhan menjaga masyarakat kita, Tuhan menjaga sanak keluarga kita. Dan Tuhan tidak hanya menjaga, akan tetapi menaungi kita. Menaungi berarti menjaga kita dari efek buruk, dari hal-hal yang menyakitkan, seperti panasnya matahari ataupun dinginnya malam pada waktu rembulan muncul.
perlindungannya bersifat menyeluruh. Kita melihat juga perlindungan Tuhan terhadap Abraham. Abraham yang disebut sebagai nenek moyang orang percaya telah menghayati hidup sebagai musafir, percaya akan ketetapan dan perbuatan Allah. Maka Abraham dijadikan bapak bangsa Israel, bahkan bapaknya orang-orang percaya. Kita melihat keindahan dari Mazmur ini. Selanjutnya kita baca lagi. Di sini kita lihat bahwa matahari tidak akan menyakiti kita. Kita di sini juga melihat ada suatu konteks yang berubah. Tadinya kita berbicara mengenai dari manakah aku. Sekarang kita bicara mengenai engkau. Matahari tidak menyakiti engkau. Nah, di sini disebutkan mengapa ada perubahan dari aku menjadi engkau. Itu karena ini merupakan konfirmasi kepada orang-orang di sekeliling kita. Sebetulnya yang disebutkan dengan engkau itu bisa Pak Bagio, bisa Ibu Bagio, bisa Ibu Keti, bisa Pak Agus, bisa Pak Nono, bisa Ibu Nono. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Demikian kata Tuhan kepada masing-masing kita. Tuhan menjaga Ibu Keti, Tuhan menjaga Pak Agus, Tuhan menjaga Ibu Sincer, Tuhan menjaga Ibu Lina. Yang terindah lagi adalah bagian terakhir dari ayat yang kita bahas ini. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Berarti setiap kegiatan kita dijaga oleh Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, terus menerus tanpa jeda, dan Tuhan tidak pernah tidur. Karena itu, saudaraku, marilah kita sarikan pesan dari Mazmur 121 itu demikian. Yang pertama, arahkan visi perjalanan hidupmu pada Tuhan. Dan yang kedua, bila engkau mendapatkan kesulitan, maka engkau angkat tangan. Dan bila engkau menyerah dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolongmu. Yang ketiga, pertolongan Tuhan bersifat tuntas dan sepanjang masa, tidak ada jedanya. Nyanyian ini sangat indah dan kita bisa afirmasikan kepada diri kita untuk mengangkat semangat kita. Kita tahu hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh. Dan ibu-ibu PW Ester mengalami sendiri. Bagaimana kalau bernyanyi, ibu-ibu PW Ester terangkat jiwanya, menjadi lebih optimis, dan lebih percaya diri di dalam mengabdi Tuhan. Maka dari itu, ibu-ibu, mari bersama-sama kita melantunkan dan mendaras Mazmur Tuhan ini, agar semangat kita terangkat, terus berkobar dalam menapaki perjalanan kemusafiran kita, dan tentunya kehidupan serta pelayanan kita bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, dan marilah kita berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam kondisi yang galau, di dalam kondisi yang bimbang, kami membaca Mazmur 121, mendaraskannya berulang-ulang dan melantunkannya. Kami percaya dan sungguh percaya bahwa Engkau akan menolong kami sebagai penolong satu-satunya. Dan apabila Engkau turun tangan, maka segala masalah akan terselesaikan. Pertolongan-Mu juga bersifat tuntas, dan pertolongan-Mu tidak pernah berhenti. Engkau juga akan menolong kami, keluarga kami, dan anak cucu kami, dan juga jemaat kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kesemuanya akan jadi di dalam nama-Mu, dan firman-Mu adalah ya dan amin. Hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu PW Esther, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan melalui lagu Dalam Yesus. Untuk selanjutnya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh
pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan konfirmasi dan afirmasi kepada kami bahwa pertolongan kita hanya atas nama Tuhan saja. Dan kami pada saat ini mendoakan para jemaat GKUI Petra, terkhusus yang sedang menderita sakit. Tuhan kunjungi dan Tuhan sembuhkan mereka. Demikian pula kami mendoakan para keluarga yang sedang ditimpa kemalangan, yang Engkau panggil salah satu keluarga di antaranya. Tuhan, di dalam kedukaan ini kami percaya dan sungguh percaya bahwa Engkau akan memberikan pendampingan kepada mereka. Engkau sendiri akan mengutus Roh Kudus mendampingi mereka di dalam kedukaan. Dan biarkan mereka selalu ingat bahwa Tuhan adalah penolong dan Tuhan Maha Kuasa akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sedang berjuang untuk menuntaskan vaksinasi, untuk agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan pandemi COVID segera terlalui. Demikian pula dengan masalah ekonomi. Tuhan, Engkau sendiri tahu bagaimana susahnya masalah ekonomi di Indonesia, dan dengan Engkau turun tangan, maka masalah itu dapat terselesaikan. Tuhan, kami mendoakan pula semua tenaga kesehatan di garis depan. Engkau lindungi mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, dan Engkau memberikan mereka kekebalan terhadap COVID, sehingga pandemi ini dapat terselesaikan. Tak lupa kami mendoakan semua program majelis dan semua program yang akan dilaksanakan oleh Sinode. Engkau sendiri memberkati sehingga semua program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan semuanya diselesaikan. Tuhan, kesemuanya ini kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin.
Sampailah kita pada penghujung ibadah kita. Marilah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan melalui lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ibu-ibu PW Ester semuanya. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada Ibu-ibu sekalian, kebaktian kita telah selesai. Marilah kita kembali ke seharian kita, tetap dalam hadirat Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.